Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami bertiga akan membahas tentang film Satu Nafas Panglima Besar, di mana melakukan perang gerilya. Siapa sih yang nggak kenal Jenderal Sudirman kan? Kita ketika mendengar nama Jenderal Sudirman selalu lekat kaitannya dengan perang gerilya. Waktu itu bersama dengan beberapa orang, Jenderal Sudirman berusaha untuk membuat Indonesia merdeka dari penjajah. Ada saya, Dini Ariningtyas, peserta Latsar CPNS 2022 dari Angkatan 57, kelompok 2, dan dua teman saya, Elsa Novianti Ruli. Halo Elsa. Hai Mbak Dini. Juga ada Fahrul. Hai Fahrul. Halo Mbak. Kita bertiga udah sama-sama nonton filmnya, karena anak-anak zaman sekarang tuh kalau cuma diceritain di kelas soal sejarah mental ya. Jadi mungkin film adalah salah satu media untuk memberikan pesan moral tentang sejarah Indonesia yang lebih modern seperti itu. Nah, banyak hal yang belum banyak orang tahu lewat film ini. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman ini, fakta yang baru aku juga tahu adalah di bagian pembuka kalau Sudirman adalah Panglima Besar pertama TNI yang dipilih lewat jalur demokrasi melalui pemungutan suara. Nah, ini tuh jarang banget dibahas. Nah, di film ini tuh ada gitu. Kemudian kalau kita ngomongin, karena kita ini kan kaum milenial ya. Kalau kita ngomongin kaum milenial, sebenarnya apa sih yang kalian dapatkan, nilai apa yang kalian dapatkan setelah menonton film ini? Coba mulai dari Fahrul mungkin. Terima kasih Mbak Dini atas waktunya. Kalau bagi saya ketika melihat sosok Jenderal Sudirman ini, dia tuh sosok yang gagah, berani, meskipun pada badan dia sendiri, dia memiliki sakit di paru-parunya sebelah kiri, efek dari penyakit yang dideritanya. Tapi dengan segala kekurangannya, dia tetap memperjuangkan negara Indonesia karena sudah ada jabatan yang dipangkunya, yaitu sebagai Panglima Besar TNI Angkatan Darat Indonesia, yang dulunya lebih dikenal dengan Tentara Rakyat Indonesia. Bagi aku, selain dari permasalahan dia rela berkorban, dia ada sosok jiwa kepemimpinan yang susah didapatkan pada saat ini. Contohnya, ketika melakukan perang, dengan dia melihat kondisi geografis Indonesia yang banyak hutan, yang tidak perang face to face antar kita dengan penjajah pada masa itu, yaitu Belanda, kita melakukan perang gerilya yang membuat Belanda itu kewalahan dalamnya. Kenapa Belanda kewalahan? Karena Belanda yang harusnya dia perang itu secara cepat, tepat, tapi dibuat lama, yang membuat tenaga materi yang dimiliki oleh pihak Belanda pada saat itu, meskipun Belanda sebagai negara yang superior dan kita negara inferior dari bidang persenjataan, amunisi dan lainnya, tapi dengan adanya perang gerilya ini, Indonesia bisa dipandang oleh dunia. Mungkin sekian aja dari aku untuk melihat nilai yang bela negara yang dapat diambil dari Jenderal Sudirman. Dari Mbak Elsa. Kalau dari aku ya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Farul, kalau mendengar nama Jenderal Sudirman, di pikiranku itu ada dua kata. Dia sosok yang cerdas, sama jiwa patriotismenya tinggi. Kenapa dikatakan cerdas? Karena pada zaman itu dia seorang jenderal bisa mengkonsepkan taktik yang sangat bagus. Di mana pada saat itu kondisi Indonesia kan masih dalam hal alutsista, tidak terlalu modern gitu loh, kalah dari pihak Belanda. Tetapi dia mengkonsepkan suatu taktik di mana ya taktiknya itu menghabiskan logistik Belanda dan menghabiskan energi pihak Belanda dengan cara perang gerilya. Kemudian yang kedua tadi katanya patriotisme. Kenapa dikatakan sebagai sosok yang memiliki jiwa patriotisme? Karena pada saat kondisi sakit, dia dengan gagah beraninya mampu mempertahankan Indonesia pada saat itu, di mana Indonesia dikatakan udah tidak mempunyai kedaulatan lagi karena Soekarno-Hatta diculik, kemudian dia masih tetap menggaungkan nama Indonesia di mata internasional agar tidak dipermalukan gitu loh. Udah cukup dari aku. Oke, aku setuju banget nih sama kalian berdua. Apalagi kalau misalkan kita tahu sebagai ASN milenial yang lekat kehidupannya dengan dunia modern ya, jarang banget kita ngebahas hal-hal seperti ini. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya patut kita adaptasi untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk pribadi kita, untuk di tempat kerja, seperti itu. Maksudnya bekerja, berperang melawan pekerjaan, melawan diri sendiri untuk supaya pekerjaan kita selesai tepat waktu, terus pekerjaan kita juga memenuhi standar yang ditetapkan, seperti itu. Kalau dari aku nih, sebagai calon ASN muda milenial tahun ini, ya memang sudah sepatutnya
sikap-sikap seperti rela berkorban, patriotisme juga itu memang harus kita terapkan ya. Kalau waktu itu Jenderal Sudirman itu rela berkorban, dia bergerilya walaupun paru-paru kanannya sudah tidak berfungsi. Kalau udah di level kita nih, kita rela berkorban nih misalkan, kita sama-sama calon PK ya kan. Nah, Betul. misal kita udah terlanjur cuti, ternyata di hari itu ada klien pemasyarakatan yang harus wajib lapor sama kita kan. Nah, kan nggak mungkin kita menolak, karena juga itu tanggung jawab kita untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan mereka di luar ya, di luar tembok gitu. Jadi itulah bentuk-bentuk rela berkorban kita, versi kita, yang kalau masanya Jenderal Sudirman adalah walaupun dia sakit, tapi dia berusaha untuk berjuang membela Indonesia, tapi kalau versi kita nih model-model kayak gitu tuh, ya kan? Nah, kalau dari kalian, versi kalian, rela berkorban kalian tuh kayak apa sih? Kalau aku ya Mbak Din, sebagai ASN ya, aku tetap mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri aku sendiri. Contohnya nih, kalau ada klien yang mau wajib lapor ke aku pada saat jam kantorku udah habis, tetap aku layanin, kayak gitu kalau aku. Kalau Farul gimana? Kalau aku simpelnya gini, kalau tingkat di film ada satu momen di film itu yang menjelaskan Jenderal Sudirman dipanggil ke Yogyakarta menghadap Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta udah bilang, Bang, kalau bisa gak usah lagi, abang kan lagi sakit, alangkah baiknya abang istirahat dulu. Tapi si Bapak Jenderal Sudirman ini malah bilang, untuk apa aku mengemban pangkat ini apabila aku nggak mampu untuk memenuhi tugasnya. Jadi dia ada suatu frasa kok yang aku lihat, pantang menolak tugas, pantang tugas tak selesai. Mungkin kita sebagai ASN bisa mencontoh di kata-kata pantang menolak tugas, pantang tugas tak selesai. Mungkin masa dulu tuh oke lah berperang. Masa sekarang kita sebagai CASN apalagi PK, kita dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Nanti di situ kan ada timbal balik antara masyarakat yang membutuhkan kita dengan kita yang membutuhkan masyarakat. Ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, otomatis masyarakat itu kalau kita mau ketemuin pun orang ini bakalan, oh tadi itu bapak yang layanin aku di kantor, kan nggak enak aku kalau nggak temuin dia. Jadi ada simbiosis mutualisme yang terjadi di situ. Kalau menurut aku kayak gitu. Oke, dan kita sudah pernah, kita dari kita masing-masing nih udah tahu soal nilai-nilai bela negara yang ada 5, mulai dari cinta tanah air, ya kan? Apalagi, Sa? Sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian Kemampuan Setia awal bela kepada negara, Pancasila gitu ya. sebagai ideologi negara. rela Satu lagi berkorban apa, untuk guys? bangsa dan negara. Dan kalau menurut kalian nih, untuk generasi selanjutnya, patut nggak sih harus menonton film ini agar menumbuhkan nilai-nilai bela negara mereka gitu? Kalau menurutku ya Mbak Din ya, sosok Jenderal Sudirman itu menurutku teladan yang baik karena dia orang yang tulus, benar-benar mau membela Indonesia. Yang pada saat itu Indonesia kan sebagai dikatakan bukan negara yang kaya dan lain sebagainya. Tujuan dia itu cuma buat Indonesia aja gitu loh. Menurutku dia sosok yang emang patut diteladani dan dijadikan contoh buat generasi kita sekarang, dan agar generasi sekarang tuh lebih menghargai gitu loh jasa para pahlawan dulu yang rela mati-matian seperti itu untuk mempertahankan Indonesia hingga sampai saat ini. Kalau bagi aku, Mbak Dini, filmnya overall good lah. Karena kan pertama kita jangan lupa sejarah. Ada kata-kata jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apalagi sejarah ini berkaitan dengan sosok yang paling berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia pasca merdeka. Kalau kita sebagai generasi penerus bangsa ini, harusnya sebelum bertindak sesuatu hal yang konyol, kita harus memikirkan gimana sih perjuangan orang dulu itu. Perjuangan itu kan mahal. Kemerdekaan itu suatu hal yang mahal dan mewah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Apalagi kita sebagai ujung tombak, orang yang paling terdepan dalam kebijakan pemerintah maupun menjalankan pemerintah, harusnya kita lebih ekstra kerja lah daripada orang-orang yang di luar dari pemerintah itu sendiri. Bagi aku gitu, Kak Din. Oke, kalau bisa aku simpulkan bahwa film ini benar-benar memberikan siapapun yang menonton nilai-nilai positif yang wajib diadaptasi dengan caranya masing-masing. Dan Jenderal Sudirman ini memang salah satu pahlawan yang inspiratif gitu ya. Jadi dari nonton ini pun kita jadi kayak iya ya harusnya melakukan hal seperti itu, tapi memang sesuai dengan tempat dan situasi kita masing-masing. Begitu ya teman-teman. Siap, Pak Din. Oke, kalau gitu sekian review film Satu Nafas Panglima Besar dari kami. Akhir kata, saya akhiri, saya Dini, lalu
Saya Elsa, dan Farul Razi. Pamit, terima kasih banyak.